Sekarang tuh bagian ngasih makan Mas Tazam, terus bagian yang sortir-sortir ada Ilham. Soalnya gue sendiri ya kalau ngasih makan, buset jujur aja, pinggang kita rada-rada kasihan juga. Welcome back to Bar Gapi Farm. Jeblos kita. Wah ini makanya seng nih sekarang tutupannya rada-rada panas. Tapi beneran enak banget kalau ditutupin kayak begini tuh airnya kagak cepet hijau. Bener-bener terjaga. Ayo dah, gue pengen ngajak kalian ngasih makan. Dari pagi gue belum sempet ngasih makan ikan-ikan. Jadi kita kasih makan jam segini nih. Ini jam berapa nih? Jam 2 kayaknya. Yaudah kita kasih makan dulu. Kita tutupan bener-bener seadanya ya. Pokoknya yang ada kita pakai. Tuh, yang galon-galon juga kita tutupin. Ini juga kita tutupin bawa kulkas. Jadi airnya kagak cepet hijau. Enak banget loh. Beranak pinak noh. Noh. Kemarin tuh udah dipisah sama Ilham sebagian. Apa nih? Apa nih? Laba-laba. Kasian juga. Wih, gigit kita. Nah, kita suapin dulu ya. Ini ada green. Ini green dragon. Kita coba suapin dulu. Nah, gue demennya airnya yang kayak begini nih, hijau, tapi tuh kagak apa ya, kagak yang butek gitu. Jadi tuh hijaunya hijau-hijau jernih, hijau-hijau kelihatan air apa ikannya itu. Jadi enak buat mantaunya juga gampang. Gue demen banget nih yang kayak begini nih, sehat-sehat banget ikannya. Ini Green Dragon dari kemarin kita belum dapat ini anakannya, ngaselin juga ngapa ya? Apa pada dimakan kali ya? Ini kudunya udah pada beranak nih. Kita dapetnya Blue Ivory terus dari kemarin. Nih Blue Ivory lumayan. Tuh. Kelihatan gak guys ini anakan semua nih. Tuh. Ini anakan tuh. Ini juga anakan. No. Anakan semua. Shit. Tutupinnya full ini. Palingan pagi doang gua buka. Ada mau nggak ke atas nggak nih? Coba ya kita panggil dulu ya. Kagak mau deh. Udah kemana sih? Nih coba. Ya, malah berantakan cacing sutranya. Lagi pada fokus kawin aja di pada tuh. Makanannya dilewatin doang kan. Oke juga dia di top view, oke kok warnanya birunya tuh dia mentereng cuy. Tuh, mana ya? Tuh buset dikejar mulu, digarap itu satu betina usia 4 biji yang ngejar. Tuh, anaknya pada kemari tuh. Banyak banget. Besok kudu dipisahin ini. Terus ini darahnya green dragon. Keluarnya ini purple. Kok keluarnya ini purple? Ini yang purple-nya ya. Jadi kan dulu purple terus keluar hijau, hijaunya kita stabilin. Ini aslinya dari sini, makanya ya performnya hampir mirip dia. Tipenya tipe big ear tuh. Ini. Ya kagak masuk. Kalau kagak masuk masalahnya takut ini apa? Ngumpet-ngumpet cacingnya malahan kagak dimakan nanti sama dia. Ya kalau udah beres mempanin kita ganti lagi tempat yang lain. Kudu langsung ditutup soalnya cepet banget airnya pada hijau. Ini biasanya ya di bawah seminggu udah pada hijau, tapi beneran ini udah seminggu lebih ya. Seminggu lebih ya bener. Ini masih banyak apa namanya? Kayak malam gitu loh. Lilin. Karena emang ini apa ya? Asbesnya ini bekas seng-sengnya kan bekas buat batikan ya. Jadi dia kena panas terus meleleh. Ini masih ada cacing kita tambahin aja berarti. Tuh udah gede banget. Ini HB Blue. Iya HB Blue. Ini HB Blue. Cocok dia dari samping coy. Side view dia cakepnya luar biasa. Karena dia tipe ekornya kan lebar ya. Nah tuh. Kalau dari atas menurut gua kurang. Tetap kurang. Kita geser lagi. Ya AFR. Kalau AFR ya dari atas boleh-boleh aja dah. Oke aja dah kalau dari atas itu pada beranak tuh nggak taunya tuh. Nah sekarang yang urusan ikan beranak juga Ilham tuh. Yang ngurusin dia nanti yang kasih tanggalan, dia yang nebar. Nah ini sekarang kita kasih yang ini. Ini tuh Blonde Tuxedo Koi.
Oke. Ini kudunya udah pada beranak nih, tapi kayaknya anaknya pada dimakan lagi nih sama dia. Lagi ganas ini. Kadang ada fase kayak gitu ya, dia rada rada ganas karena emang masih apa ya, rada-rada muda. Nah, tuh kita taruh. Ini tuh dari ujung ke ujung sono sekarang diisi semua dan isinya lumayan banyak-banyak semua. Wih, pada beranak tuh, lihat tuh. Oh, nggak kelihatan ya, gelap. Bentar ya. Nah, udah banyak banget beranak kan. Jatuh kan tuh. Wah, ini bluegrass. Set di wadah yang paling ini paling ekstrim sih. Soalnya dia kalau hujan ya kejatuhan dari sono tuh. Tapi udah gua tutupin sih, tetap aman. Ini anak-anak banyak banget coy. Nih. Gua mau kasih lihat dulu bluegrass kalau dari atas. Nah, ini tipe ekor lebar juga. Istimewa, lebarnya istimewa cuy. Ini istimewa banget. Dari set, bentar-bentar gua ambil soliter mana ya. Tadinya tuh gua rada-rada kapok sih kalau bluegrass itu, nggak tahu kenapa ya, kayak perlu gua akuin susahnya bukan main, banyak banget rejectnya, tapi kayak namanya udah terbiasa ya, kayak euphori dah jatuhnya. Lama-lama tuh kalau terbiasa tuh kayak ya udah, reject banyak normal aja. Ini kita ambil jantan-jantannya aja. Iya dulu ya pernah ada editan ya yang dimana dibikin bluegrass itu Dumbo ear. Nah emang beberapa ikan bluegrass tuh ada yang kayak begini bro, siripnya tuh berwarna nih. Udah gitu dia berpattern. Jadi kayak corak grassnya tuh sampai ke sirip dia, sampai ke telinga. Ada beberapa pernah gue nemuin. Tapi palingan kayak ini nih, sebelah doang, satu biji doang. Jadi tuh pernah ada editan sampai big ear, gue kepikiran wah kayaknya oke juga tuh kalau dibikin big ear begitu tuh, cakep banget. Ini dia. Istimewa banget performa cuy, asli cuy. Apalagi dia kalau dikasih dia background hitam, dia cocok banget. Nah dulu tuh kepikiran gimana caranya kalau bisa bikin siripnya dia berwarna terus Dumbo gitu ya. Asli editannya keren banget sih. Bluegrassnya kayak begini ya, tapi tuh dia punya sirip Dumbo, tapi tuh total grass kayak punya dia nih. Jadi tuh editannya keren banget menurut gua. Kayak menurut gua sih bisa juga dicetak. Ini tinggal gedein doang ini. Ini udah oke sih. Seger banget asli bluegrass. Asli gua kapok bluegrass itu dapat line yang dulu itu kurang. Wah ini nih bikin semangat banget bluegrassnya asli. Performnya coy asli, ngeri banget. Nih Ham, udah beranak Ham, tinggal dipisahin. Gue nungguin ini sih dia nih. Jadi fungsinya ditutupin itu ya selain nggak kena panas juga nggak kena hujan ya. Jadi kalau air hujan itu kadang oke, kadang tuh nggak nentu dia, pokoknya dia kandungannya kan kagak tahu ya, masing-masing daerah juga mungkin beda-beda. Sebenarnya di tempat gue tuh aman-aman aja air hujannya, cuman kalau intensitasnya rada deres bahaya, ikannya tuh bisa lompat juga karena debit buangannya itu nggak terlalu gede kita buat di sini. Terus yang kedua bisa ngerubah kualitas air, suhu juga, ikan bisa kaget tiba-tiba langsung ya kuncup, langsung sakit gitu bisa. Tapi kalau ditutupin kayak gini ya kurang lebih dia bisa adaptasi dah. Kalau misalkan tiba-tiba nanti suhunya dingin itu nggak masalah, karena ya berubahnya juga nggak drastis ya, dia bertahap atau berkala. Tapi kalau misalkan nggak ditutupin kan air masuk gitu, tuh dinginnya bisa cepet. Udah kita tutup lagi. Nih beberapa blondet tuxedo koi. Nah kita taruh di akuarium juga ya, soalnya yang di box kulkas itu buat induk-indukan doang nih. Nah ini dia. Enak juga dia, tipe top view-nya oke sih dia tuh. Oh iya kemarin ya, beberapa bulan kemarin tuh sebenarnya belum detuk sedokoi kita aslinya memang kayak gini nih, punya sirip yang berwarna ya. Jadi entah putih, entah merah putih, entah merah, entah putih doang ya, ada warnanya. Tapi tuh waktu beberapa bulan lalu sempet hilang total, jadi tuh kayak polos gitu loh, polos. Nah tapi ini balik lagi nih, ada lagi nih tuh. Nih, jadi kelihatan banget tuh warna-warna siripnya kan, lu lihat bisa. Jadi tuh kayak seakan-akan dia big ear. Karena dia ribbon juga malah kelihatan kayak long ear sih, dia long ear nih, lihat nih. Tuh. Nah, nih merah putih yang gue demen kayak gini nih.
Dia siripnya ngelong banget, panjang banget, hampir sepanjang bodinya. Jadi itu hampir kayak ekor tuh. Nah beberapa waktu lalu bisa bisa benar-benar kagak keluar. Gue sama Ilham tuh bingung. Yang kemarin-kemarin kita video itu loh, dia tuh benar-benar nggak keluar. Tapi tuh anakannya keluar lagi. Aduh. Nanti kalau misalkan kalian mau bikin yang agak-agak berwarna, harusnya pakai lainnya yang ini aja sih. Kalau kemarin kan gue nggak bilang itu yang berwarna ya. Soalnya aneh juga itu. Indukannya berwarna kok bisa anakannya nggak sama sekali. Terus bahkan keluar swallow ribbon juga kan kemarin itu sempat. Kita kasih makan yang di sini ya. Ini agak-agak panas nih. Yang di bagian pojok-pojok sini nggak terlalu banyak. Ini tuh kayak, oh ini lumayan banyak, ini ada leopard dan ini ada moli-moli juga ya. Moli ini batu, ini ada, ini tuh silangan bro. Jadi kemarin kan merpati kita keluar semacam red head ya. Red headnya itu gua silang sama ada batu sama merpati. Nah ada nih yang keluar kayak beneran red head. Nih, nah ini dia. Tuh, ya kelihatan itu banget, beda banget, kontras banget. Jadi bedanya ini tuh sampai setengah badan. Kalau red head yang dari Thailand apa Vietnam ya, gue agak tahu dah. Dia kan setengah tuh ya. Nah, apa di bagian depan kepalanya cuma notol sedikit. Kalau punya gue kemarin memang indukannya keluar sedikit doang lah, tapi ini anakannya bisa sampai ke dorsal tuh ya. Merahnya tuh sampai ke dorsal. Kelihatan ya warnanya kontras ya. Lagi dicoba, iseng-iseng aja ya kan. Kagak sengaja keluar. Kemarin terus disilangin ya, ini indukannya masih ada, terus masih beranak lagi nih. Tapi kan sayangannya si jantannya mati, si jantannya mati. Nah, ini sisa betina-betina, tapi ini udah kelahiran keempat kayaknya. Sorry, masing-masing dua kali, berarti 4 kali ya. Lumayan anakannya, mana lagi? Ini sih gue tulis ini. Tuh, Batu XRH 4 Maret. Nah, nih. Tuh yang red head tuh. Jadi itu beda tuh, warna kepalanya beda. Nah, tuh. Aduh, ada aja dah ikan tuh, kagak ada habisnya. Pokoknya crossing. Mana tadi pakan kita? Udah moli batu aja kita kagak kelar-kelar ya. Tuh, ini moli batu. Maksudnya kan ini juga baru kan dari merpati. Gue tadi mau ngasih lihat dia makan ya. Kudunya geser lagi nih, dia cakep banget cuy, asli cakep banget. Kalau yang pattern kayak gini ya, cakepnya tuh dari samping, lebih cakep dari samping asli. Cakep banget. Dari samping mirip ikan kerapu coy, dia mirip ikan kerapu. Ini kita kasih rada banyak deh. Sekali beranak banyak banget ini. 50 lebih ada kali ini jantannya. Cakep. Moli batu. Kita namanya moli batu. Padahal ya dia marble masuknya. Karena dia pattern tapi di merpati ya. Jadi siripnya tuh lebar nih, lihat nih. Tuh, siripnya tuh kayak kapal, cuy. Kayak kapal asli. Ikan kalau kena matahari ya asik banget sebenarnya. Cuman gak asiknya tuh kalau airnya cepat hijau. Wih, ini beranak juga nih. Ini leopard cuy, ini leopard. Kayaknya gue udah pernah cerita dah, ini tuh ikan yang rada-rada gue malesin ya. Jadi tuh ikannya tiba-tiba sering sakit, sering kayak aneh dah. Pokoknya kayak genetiknya aneh. Biasa ikan lain itu gue urusin kagak mati gitu ya. Lah itu kita otak-atik, kita coba apa namanya piara, sering banget sakit. Nah tapi ini udah mendingan nih, udah kagak sakit, sehat lah tuh sehat banget tuh, beringas semua, terus juga beranak pinak. Mudah-mudahan mitosnya kita pecahin lagi ya. Kan kalau waktu beberapa tahun lalu kan albino full red ya, sekarang kita ganti leopard nih yang lagi ngeselin juga. Sini dah gua kasih lihat dah leopardnya. Sumpah indukannya cakep banget, bukan main. Oke, kita ambil langsung ya. Terus juga dia bodinya tanker cuy, bodinya gede banget. Tebel. Asli dia genetik memang body tebel. Nah, leopard ini gua apa ya? Dulu leopard paling mahal tuh yang tipe ribbon cuy. Dulu itu 500-an kalau kagak salah ya. Sekarang udah nggak ada yang bisa bikin tuh.
leopard yang ribbon yang ini nih. Bukan yang platinum ya, ini tuh yang bukan platinum. Jadi kalau yang platinum tuh eh ya ada platinumnya, ini bukan tipe platinum, ini yang jadul cuy, yang jadul. Dan kebetulan gue demen banget yang ini asli. Ini tuh kayak real leopard gitu loh. Nah, ini dia. Sebentar. Enak tuh kita video yang detail. Sebentar gue ambilin lagi deh beberapa ya. Kita ambil 3 mungkin ya biar kelihatan jelas ya. Wow, wow, wow. Ini dia ada 3 ekor. Seriusan bodinya tanker. Aduh, dia kalau dia kelihatan renang ya, kelihatan perform gitu ya. Istimewa lagi cuy, asli istimewa lagi. Wow, 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 wow. Lainnya, wah terjaga banget sih, ini termasuk terjaga banget. Cakep banget. Yang ini nih, gue demen banget yang ini nih. Pattern leopard ya. Padahal ini tuh masuknya aslinya mozaik ya, karena ini tuh mendukung dia jadi jenis leopard. Warnanya sih, warnanya yellow. Apa ya, gue juga gak paham sih kalau leopard itu sebenarnya harusnya ke pattern ya. Leopard itu kan kayak ya coraknya mozaik cuy. Terus dulu itu ada juga yang keluar warna oranye. Dulu malah gue fokusnya yang oranye. Yang oranye tuh lebih gampang. Jadi anakannya tuh udah oranye-oranye semua. Yang susah yang kuning ini nih. Tapi sekarang malah gampang yang kuning. Ya mungkin jatuhnya karena ini kali ya, genetik tetap ya. Maksudnya genetik dulu gue dapetnya yang kuning itu yang kurang-kurang gitu ya. Dapetnya yang oranye malah yang bagus waktu dulu oranye. Sebenarnya lebih masuk yang oranye kalau di logika dimiripin sama leopard Terus juga yang leopard oranye dulu itu keluar corak dragon, bukan. Coraknya kayak mozaik lebih rapat lagi daripada ini. Kalau ini kan kayak mecah-mecah tuh ya. Pokoknya sesuai sama kayak leopard dah. Sayangnya kagak mau berenang dia. Ini berenang ya. Tapi maksud gua kagak mau ke atas gitu loh, kagak mau perform. Ya kurang lebih kayak begitu dah ikannya. Iya maksud gua tuh ya alhamdulillah dah dia dari ikan yang apa ya, yang gua mitosin di mari sering banget koit, sekarang aman terus beranak beranak pinak gitu kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ini apa nih? Ini topas ya, beranak juga cuy, asli. Nih, mana nih? Tuh. Nih, mana tuh? Nih, 2. Wah, banyak. Topas karakternya yang menurut gua kudu dibangun. Jadi kayak gimana ya? Ada beberapa ikan yang karakternya kayak gini nih. Dia kalau dikasih makan berlebihan, dia malu sama kita. Padahal ikan sehat. Tapi karakter dia cuma antang-antang doang di bawah. Tuh. Sebenarnya ada tuh ikan tuh di pojok-pojok kelihatan. Ini karakter kayak gini bisa dibangun nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikannya aktif, jangan dikasih makan. Jangan kasih makan ready terus, maksudnya kayak gini. Jadi kasihnya sedikit tapi rutin. Ikan lebih aktif. Kalau dipanjerin kayak begini nih, ikan-ikan yang karakternya kayak dia bakalan antang terus. Gak masalah sih sebenarnya, dia beranak pinak juga. Cuma kalau buat hiburan jatuhnya kurang. Kudunya di treatment, kasih makan sedikit tapi rutin, nanti dia lebih aktif ikannya. Ini sekarang kita kasih ke yang ini ya, line redhead. Line redhead. Gila, ini merahnya banyak banget. Oh ya, terus juga ada yang keluar ini nih, tanco tuh, moli. Nah, apa yang merpati keluar tanco. Jadi merpati ini kocak juga ya, dia bisa banyak banget variannya tuh yang tanco tuh ya. Asli kemarin keluar sepasang, cuman kemarin jantanannya kemana ya? Gue lupa juga. Apa udah buat ngirim kali ya Mas Ilham, gue juga gak paham. Mana tuh? Cacingnya jatuh. Berantakan dah. Tuh. Ini masih dicampur ame apa namanya? Yang silangan redhead. Cakep banget. Apa namanya? Kremnya cakep banget terusan dah. Gue udah ada bayangan memang ikan redhead itu kurang lebihnya mungkin ya dari si merpati. Gue udah ada bayangan, soalnya kadang emang selama miara merpati itu selama 2 tahunan ini dah kadang ada yang kayak tanco redhead gitu loh. Makanya gue bilang iseng-iseng aja gue mah, nanti kalau ada bahan sendiri tinggal cetak-cetak. Lebih seneng kayak gitu jatuhnya sih. Ya kayak bikin batu aja kan bikin batu, bikin ikan tipe batu. Itu dari merpati juga.
Ini marble juga istimewa, cakep. Ini ya kalau gua turutin ngasih makan segini aja kita udah ngobrol lama ya, apalagi ngasih ini semua. Oh iya, kemarin tuh ya ampe Mas Tazam tuh curhat. Jadi kan kalau kita pakai cacing sutra kan ada ini ya, ada wadah-wadah botol di dasar media-media. Kan kudu masuk kan ya, kudu dimasukin pas gitu ya. Jadi nggak berantakan. Kata dia, boyok dia, encok-encok. Kata dia encok. Nah, dia kemarin ya, waktu pertama dia kemari, gue minta tolong beliin aqua galon. Gue bilang, rada sakit pinggang gue bilang gitu kan. Lah, terus ternyata dia baru 2 hari lalu atau 3 hari lalu dia ngeluh juga gara-gara ngasih cacing. Kata dia pegel ya kan, posisi kita nunduk kayak begini ya, kudu kudu apa, masukin cacing sutra ke wadah ya kan. dia dia malah ngeluh juga coy. aduh aduh ini malah akhirnya kayak yang di galon tuh, kalau ikannya udah rada-rada gede kayak gini kita udah nggak pakai wadah lagi, langsung ditaruh aja. Wah ini green nih, kerjaannya si Ilham set green jadinya udah malah lumayan banyak. Jadinya tuh apa ya, lumayan difokusin lah jatuhnya. Emang greennya cakep banget ya. Bentar gua ambilin soalnya. Ini green green itu salah satu keluaran dari blue ya, blue ivory. Mana nih? Ini dia dapat kita. Jatuh keluar. Yang ini anaknya nih. Dia malah meloncat ke sono. Ada aja lu. Tuh, jadi tepung dong. Kayunya di apa yang tahu tuh kok pada begitu ya. Kita tengokin di mari ya. Bentar kagak kelihatan. Jatuh dong. Bentar gue zoom dulu. Nah, itu dia. Ini kan apa ya, kagak sengaja jatuhnya. Kan emang gue tuh udah kagak mau misahin yang hijau sama yang biru ya. Tapi itu keluarlah sebiji apa 2 biji gitu, gue lupa. Nah sama Ilham dipisahin sama dia. Dipisahin 1 galon, ada beberapa biji gitu kan. Buset noh. Akhirnya kita rada-rada difokusin lah. Ya gue senang juga sama performnya, saya cakep banget. Nah akhirnya lumayan difokusin, ini green ivory namanya. Nah kadang gitu teman-teman, ikan-ikan yang kita breeding tuh kan genetiknya ada percampuran gitu ya, ada warna-warna lain gitu. Nah itu bisa dikata itu sebenarnya bahannya dia atau hasil melencengnya dia juga bisa jadi. Nah itu bisa kita coba stabilin ya kan, kayak tadi si Molly, terus Green Dragon ya kan, terus Green Ivory. Nah yang bahkan hasilnya tuh ya selera sih ya, menurut gue lebih cakep. Menurut gue lebih cakep, tapi itu balik lagi selera coy, selera. Ini kayak ini marble, dulunya platinum, pokoknya aneh-aneh dah ikan mah, kagak ada habisnya. Nah iya, baru gue kata kagak ada habisnya, ini juga keluar dari ini keluar glass belly, dia keluar dari ini Blonde Tuxedo short body. Jadi indukan gue bukan short body lah, ini anakannya ada yang keluar short body loh. Short body, aduh glass belly maksud gue. Sorry, indukannya bukan glass belly, anakannya keluar glass belly nih tuh. Masih kecil lah, agak kelihatan, agak bisa dipamerin. Aduh, malah pamer terus kita ya. Kita ada ivory hijau. Nah, jadi lu bayangin aja deh. Jadi wadah-wadah ini masing-masing kudu diempanin ke satu-satu, diempanin satu-satu, terus kudu masuk. Nah, ini contoh kayak gini ya. Ini kita ngasih kayak begini, dia pelan-pelan kita tengokin dulu, udah masuk apa belum ke wadahnya. Nah, kalau udah masuk kita lewat lagi, ganti yang sebelahnya. Kalau belum masuk ya diurusin. Ya kan posisi kita kudu ini kan, apa namanya? Bungkuk. Nah, kata dia pinggangnya udah mulai berasa. Itu juga yang kerasa sama gua, kata gua buset dah.
Pegal juga ngasih makan segini banyak. Padahal kan kita udah pakai pakan yang paling enak ya, paling simple gitu kan, cacing sutra. Tinggal taruh doang kan di wadah, udah beres, harusnya begitu. Tapi tapi kalau ikan no, belum lagi kita baru baru nambah lagi. Jadi kemarin mulai kesusahan ya kan, eh, media udah kurang, buat misa-misain kurang. Akhirnya kita, wah nih sampai akuarium aja dipakai lagi. Ini akuarium bocor. Tapi ini sama Ilham sama Mas Tazam di apa ya? Nggak tahu gue dibenerin bagaimana ceritanya. Terus diisi sama dia moli-molian, dikasih batu apa segala macam. Nih marble kayak begini nih. Pecahan dari apa ya? Platinum. Ini albino gold, dia keluaran dari gold. Aneh dah pokoknya ikan-ikan mah ada aja yang keluar. Tuh dipakai. Terus nih tuh kemarin gue tambahin ember di mari akhirnya. Ini ada sedikit nih yang kosong nih di sini. Sebenarnya di sono masih ada lahan kosong. Cuma kalau di sono dia banjir sih. Di sono banjir kudunya nguruk dulu. Ini tinggi lagi. Kemarin di sini juga kadang banjir nih di mari nih. Tapi biarin lah. Gue tambahin dikit lah. Terus kami kolam itu kita udah isi. Tuh. Nah ini kemarin kita tutupin semua tuh. Makanya kekurangannya di kolam kemarin pertama predator ya. Terus yang kedua airnya cepat hijau. Wah ini aman coy, aman coy, airnya jernih banget coy. Tuh, jernih mantap. Tinggal kita isi ikan. Tadinya gue juga pengen pakai ini nih. Apa namanya ini? Tong. Kalau di mana namanya tong? Drigen. Tapi ini pakainya besi kata Mas Fazam. Kalau dikasih air biasa nanti karatnya pada keluar, nanti berkarat, ngebocor, no kelihatan. Udah netes kan. Kemarin nggak jadi ya, kita belum nyoba pakai ini. Kalau ini nih ember-ember bekas orang kerja dulu, mau dipakai lagi juga. Ya pokoknya kata gue selama wadahnya bisa buat nampung air ya, dicemplungin aja ikan. Cacing gue di mana tadi? Gue nggak mau ngasih sini dulu lah, gue ngasih ikan yang banyak-banyak dulu. Aduh. Kalau pakainya, kan Mas Nazam cari itu juga ya, kutu air rame uget-uget. Kalau pakai kutu air mending lah. Bisa. Ini tuh sampai di ember cat 5 kilo kita kasih ikan juga. Aduh, kocak. Dia ngatain gue katanya udah sepuh ya kan, kata Mas Tazam. Lah dia baru berapa hari ngasih makan pakai cacing kan gara-gara pas kapan gitu ya kagak ada cacing, nggak ada kutu air kan, biasa diempanin kutu air. Terus cacing sutranya kayak ngasihnya separuh dah, kagak semuanya. dia, dia udah ngeluh pinggangnya kayak mau patah. Kata gua nyicil aja lah, ngasihnya pagi separuh, nanti siang apa sore separuh lagi, jadi kagak usah langsung semuanya. Kalau langsung semuanya iya. Terus juga gua bilang sih kalau ngasih ikannya gini aja dah, kagak usah bongkok, udah dituangin aja pokoknya yang dikira-kira dari pagi sampai sore habis. Jadi ya kagak apa-apa, kagak masuk ke medianya gitu. Maksud gue bukan kagak masuk ke media, kagak masuk ke ini, kagak masuk ke wadah. Jadi misalkan gini nih, ini segini nih, udah langsung dituang aja gitu tuh, udah biarin dia makan. Kagak masuk ke wadahnya ini kagak ngapa-ngapa, tapi ya dikira-kira dari pagi sampai sore kayak gitu. Soalnya kan kalau kebanyakan juga kagak doyan nanti ikannya ya kan. Oh ini purple dragon cakep coy dari atas coy. Ini yang keluarin green dragon tadi. Ini nih. Dia tuh terkenal apa ya? Di luar negeri bilang apa ya? Yang kepalanya biru-biru kayak gini tuh dibilangnya Blue Tarzan. Pada itu itu belum Moskow deh. Oh ini sih Purple Dragon. Maksud gua karakternya kayak gini, dia Blue Tarzan tuh dia ada biru-birunya kayak begini nih. Ini apa ini? Pingu ya? Pingu. Nah ini misalkan ini ada banyak nih, udah dituang aja, cemplung, udah kan dia makan tuh. Udah dah. Habis itu ganti lagi yang sebelahnya. Jadi kagak perlu bungkuk-bungkuk kayak gitu. Nah ini nih yang gua kata siripnya kagak begitu keluar warnanya. Campur. Tuh. Oh, campur terus sama juga lebih lama kemarin keluarnya. Gara-garanya mah kayaknya ini dah yang belakangan ini tuh jadinya vince gitu loh. Jadi vince tapi warna siripnya kagak berwarna.
Tapi siripnya jadi lebih panjang nih, nih. Betul-betul gua ambilin. Ini dah. Soliter tadi di mana ya? Bentar gua ambil soliter. Ah, gua baru inget bro, ceritanya begini. Jadi itu dulu kasusnya tuh di HB Blue. Kok HB Blue, sorry, HB White. Jadi kan HB White kita kan siripnya kan udah berwarna putih ya. Nah, terus tuh keluar tipe Vince lah istilahnya. Gue tuh demen sama betina itu Vince. Terus akhirnya yang Vince-nya itu gue fokusin. Dulu tuh kagak, belum ngetren. Vince itu belum ngetren sekarang. Nah, ya dari dulu gue udah tahu tuh ada yang tipe-tipe betina ribbon yang rada nge-Vince kayak gitu kan. Tapi dulu tuh nggak ada yang nyebut itu Vince. Begitu itu tren entah di Vietnam atau Thailand nyebut Vince, ya akhirnya sampai sekarang udah pada tahu itu Vince. Gue dulu kagak nyebut-nyebut itu Vince. Nah dulu tuh betina yang kayak begitu gue anggap bagus banget ya, udah bagus. Akhirnya betina-betina kayak gitu yang keluar, gue fokusin. Dulu kasusnya di HB White ya, HB White udah punya sirip warna putih dan big ear. Begitu gue crossing sama yang Vince, siripnya memang jadi lebih panjang, tapi kagak berwarna sama sekali. Nah, kejadian kayak begitu terulang lagi nih sama Blonde Tuxedo ini. Gue kesel banget padahal kan udah gue progres lama-lama. Memang jadi Vince tapi sirip warnanya hilang. Makanya kata gue di setiap kelebihan nanti ada kekurangannya lagi. Ini tuh jadinya kayak Vince coy. Nah tuh dorsal atasnya tuh ya kelihatan ya. Nah tuh ini yang kelihatan dorsalnya nih si jantannya lebih lebih panjang lebih lebih apa ya kelewer-kelewer lah, lebih kelewer-kelewer tuh bagian sirip renangnya terutama juga tuh lebih panjang. Kalau Vince itu kayak begitu, cuman kekurangannya dia kagak berwarna. Gua kagak paham, maksud gua kan kayak itu satu genetik sama yang apa namanya yang sirip berwarna. Nah kita coba fokusin yang siripnya kok yang Vince, betina Vince malah kagak keluar sama sekali warnanya. Gue kesel banget jadinya. Ini kejadian lagi nih di Blonde Tuxedocoy. Tapi untungnya sih kalau masalah ikan sih tetap sama, cakep-cakep aja, masalah warna juga aman. Cuman di siripnya doang. Ya gue kudu milih jadinya, lebih milih mau yang Vince apa eh enggak Vince tapi sirip jantannya berwarna. Masing-masing dah, masing-masing. Kata gue ya terserah dah. Yang mana aja kalau gue mah yang penting ikannya sehat ya kan. Aman mah begitu, enaknya begitu. Nah ini aja nih contohnya ini nih. Nih, dia berwarna tapi dikit, tipis banget. Enggak tipis ini udah tebel, lumayan tebel lah. Nih, kelihatan nggak lo? Nih, mana ya? Tuh. Oh, tuh. Kelihatan kan kudunya begini. Belum detuk sedokoi gue tuh kudunya begini. Oh iya, makanya juga untuk harganya juga kemarin gue kasih setengahnya kan dari yang biasanya kan. Yang nggak berwarna ini gue kasih setengahnya. Karena nggak bukan kesukaan gua, tapi kalau kalau yang berwarna kayak begini baru dibedain kalau yang berwarna kayak begini nih. Tapi yang berwarna gini gue belum belum jamin dah, gue pengen stabilin lagi dulu. Kalau udah stabil ya kita kasih kayak harga kemarin pertama, ya nggak apa-apa. Ini kemarin gue kasih setengah harga nih dari yang biasanya berwarna tuh, karena yang berwarna lebih cakep menurut gua. Kalau lu nggak demen ya kagak ngapa-ngapa sih. Menurut gue lebih cakep karena lebih apa ya variatif, dan lu cari ke tempat lain juga gua rasa kagak ada yang kayak begitu tuh, susah nyarinya. Ini gue jalan-jalan ya, gue lagi nyari ikan yang rada banyak, jadi gue kagak pengen pegel, pengen cuci mata juga, pengen video-video juga ya kan. Ada yang ikannya rada banyak, ada yang sedikit. Iya banyak sih rata-rata, tapi size-nya masih kecil-kecil, tanggung-tanggung, jadi kagak kelihatan di video. Nah ini apa nih, ini apa sih? Oh ini bukan HFR, ini pantesan Ekoroko Half Moon. Ini tuh keluaran albino haberet. Oh kan bener udah ada identitasnya, ngapa gue bingung ya. Albino haberet. Jadi kan keluar kayak apa namanya? Red Rose. Mana nih? Cakep coy, asli cakep. Pada ngenalnya AFR ya. Padahal bukan AFR. Mana tuh? Yang rada gede. Ini aja nih rada gede nih. Ini belum gede-gede banget sih. Ini dah. Nih. Agak kelihatan di mari gelap. Kita bawa ke tempat terang dah.
Nah, jadi ekornya half moon dia. Terus apa ya? Ya warnanya begini dia. Rijekan haberat ini aslinya. Cuma karena cakep udah gue mah piara-piara aja. Cakep-cakep juga ini pengen gue stabilin juga yang begini tuh. Cantiknya. Tuh. Nih. Gimana ya? Kalau kebanyakan dia bentangan dorsalnya kagak mau ke atas. Padahal kalau dia lagi dewekan gitu ya. Ini cakep asli. Oh, pernah gua silangin nama Ever tapi kagak jadi. Kemarin pada mati. Kalau disilangin jadi apa ya? Gue penasaran. Katanya jadi mata hitam semua. Oh, udah pernah berhasil. Gue baru inget. Jadinya mata hitam semua. Oh, sorry bukan nama Ever deh. Kemarin nama Albino PRTDE. Anaknya mata hitam semua. Gue jadi kagak semangat ngurusinnya. Udah dah, gua bisa karena mata hitam semua kan aneh ya. Albino sama albino jadi mata hitam semua. Buset kata gue. Makanya buat yang bisa bikin-bikin ikan, gue salut banget, bisa istimewa banget kalian sampai kecetak ikan baru. Bentar-bentar gue mau ngeliat itu dulu. Blonde tuxedo koi yang siripnya berwarna. Ini, oh ini yang rada banyak nih ya. Berwarna apa kagak lu? Berwarna kayaknya. Ini dia. Kelaparan dia cuy. Kita kasih tuh kan, cakep banget kan. Ini nih yang gue kata tuh. Jadi kudunya siripnya begini, cuman ya kayak yang gue bilang tadi betinanya yang beda. Jadi betina Vince memang yo enak dilihat cuy, kelewer-kelewer ya kan. Ya pokoknya beda dari betina ribbon biasa dah, lebih kelewer-kelewer. Ini aja masih campur tuh ada yang keluar kagak kagak apa namanya kagak warna. Udah gue nggak mau lagi ngotak-ngatik sama Vince malah pusing gue. Keluar Vince kita otak-atik malah jadinya semberawut ya kagak keluar earnya. Aduh ada-ada aja dah ikan mah. Mungkin ya kita gara-garanya jatuhnya maruk kali ya kayak udah pengen ikan cakep betinanya jantannya juga pengen cakep jadinya kan jatuhnya maruk. Soalnya rata-rata begini contoh apa ya? Albino koi dah albino koi ya kan yang cakep kan kayak si betinanya ya gede-gede gitu kan. Terus siripnya berwarna kalau albino koi yang cakep gitu kan. Nah si jantannya mah kecil banget ya kan kecil. Jadi tuh kayak jantan sama betinanya pasti salah satunya kayak ada yang rada biasa aja. Kalau yang gue perhatiin begitu, ikan-ikan lain juga kayak albino full red ya, betinanya menurut orang awam gitu ya betinanya biasa-biasa aja, tapi kan jantan albino full red cakep banget gitu kan. Apalagi kalau yang genetiknya lebar-lebar, genetiknya yang merahnya mentereng gitu kan, enak banget. Tapi wadonan ya udah biasa aja kayak wadonan biasa. Ya makanya kata gue, set bisa apa kagak sih dikombinasi jadi jantan sama betina sama-sama cakepnya jangan salah satu doangan. Tapi ya mungkin ya udah dari settingan yang di atas kali ya jadi di mana ada kelebihan ada kekurangan jangan kelebihan semua nanti dia lupa diri apa begitu kali ya. Agak tahu dah. Kita kasih makan lagi ya lah kalau gua milih-milih kayak gini ya kagak pegel ya udah gitu kita ngasih makannya ikan-ikan yang kita demen lagi yang kita demen yang kita seneng gitu ya jadi kagak capek ini dia yang gua demen. Blue Ivory 9 Februari tapi kesalahannya nih kudunya di ember hitam cuy ember hitam cakep banget ini pasti ini adanya ember hijau kemarin ditaruh sama Ilham birunya kurang mentereng padahal menurut gua Ivory tuh basic birunya udah yang paling kenceng sih birunya udah paling kenceng nah tinggal disupport sama media aja media ember hitam atau kagak apa ya akuarium background hitam cakep. Nah ini yang kata gua siripnya bisa ada sisiknya di Ivory juga kadang kayak begitu tuh mana ya tuh bentar gua kodok-kodok beda mana nih yang jelas-jelas sirip nih. Nah tuh bluegrass dulu pengen bikin kayak gitu tuh jadi siripnya ada bercorak mana tuh nah nih corak nih kelihatan ya dulu ada yang ngedit bluegrass kayak begitu kalau di Ivory gue udah sering ngeliat tapi kagak bisa stabil kagak paham gue kagak bisa stabil udah sering gue cobain tapi daripada gue pusing mendingan nanti malah jatuhnya kayak ini ya kayak ikan-ikan yang Vince tadi tuh
Ntar malah semberawut, malah jadi berantakan. Kagak. Obat. Kalau PRTDE juga sebenarnya ini nih lagi kita oprek-opreknya lain yang ini nih, Ribon. 2 tahun coy progresnya. Udah jadi sih. Tinggal tinggal udah sempurna menurut gua. Udah sempurna. Tinggal apa ya? Tinggal gede-gedein doang ikannya. Nah, tapi gini ya, yang rada aneh kalau ikan di luar gitu. Ini dah full gold Vietnam dah ya. Dia tuh jantan betinanya sama-sama cakep menurut gua. Nggak tahu kenapa dia bisa bisa jadiin gitu. Padahal dulu ya, gue punya land juga yang full gold ini. Jadi betinanya itu kagak ada sisik emasnya, ya. Polos, polos. Nah sekarang tuh yang dibikinan bikinan dari Vietnam itu dia bisa bikin ada sisiknya tuh. Jadi warna emasnya makin mentereng si betina tuh, ya. Jadi apa namanya saingan sama jantan sama-sama cakep. Gue kagak paham dah bahannya apaan kagak paham. Maksud gue kan kayak yang tadi gue bilang antara jantan sama betina pasti salah satunya ada yang kurang gitu kan ya penampilannya. Tapi di gold yang Vietnam ini dia bisa jantan betinanya sama-sama kurang lebih sama, cuman beda di size body aja. Bahkan beberapa temen kebingungan tuh bedain jantan sama betina karena tampilannya hampir mirip. Ya istimewa juga maksud gue kata gue bisa juga ya dibikin kayak gitu. Kan gue pengennya kemarin yang vince belum detuk sedokoi kayak gitu hasilnya sama kayak si ini kan si gold ini kan. Kagak bisa. Apa beda ilmu kali ya? Beda ilmu kali ya. Dia lebih banyak percobaannya. Kalau gua kan kayak nongol sebiji, ntar gue cobain, nongol sebiji, ntar gue cobain. Begitu kali bedanya ya. Udah, begitu dulu aja. Mudah-mudahan ada manfaat kali ya. Nggak tahu gue ngoceh apa dari tadi kayak ngajakin ngajakin ngasih makan doang kan. Pengen curhat aja kayak iya segini banyak udah pegel juga pinggang kita walaupun kita ngasih makan sehari sekali. Encok juga. Sampai Mas Tazam juga encok dia. Yaudah kayak begitu dulu lah video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke lanjut gas, Brit.